akhirnya suami juga telah diselamatkan dan kami juga sudah satu keluarga juga sudah percaya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya. Apa kabar? Saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan dan sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Pada kesempatan yang baik ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan satu kesaksian yang sangat luar biasa, yang mana satu keluarga yang beragama Islam menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Keluarga ini awalnya adalah keluarga yang begitu taat, begitu setia, bahkan sangat fanatik di dalam agama mereka, menganggap bahwa hanya agama Islam saja yang paling benar dan orang Kristen itu kafir. Dan akhirnya Tuhan mengubahkan mereka, lalu kemudian bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani. Saya berasal dari Jawa Timur, Madiun. Saya sudah menikah, mempunyai anak 2. Saya waktu itu bekerja di Hong Kong. Saya di Hong Kong mengenal seseorang orang yang percaya Tuhan. Dan teman saya ini mempunyai teman yang mau dikenalkan sama mas saya, pacaran sama mas saya. Tapi saya menentang sekali karena mereka ini orang Kristen. Karena orang Kristen itu menurut saya itu orang kafir. Pokoknya karena saya orang yang Muslim yang taat beragama juga, yang rajin sholat jadi saya ini bilang sama mas saya, jangan pacaran lah sama orang kafir, nggak baik kayak gitu. Akhirnya mas saya itu putus sama cewek mbaknya ini tadi juga yang di Hong Kong. Dan akhirnya mereka sudah putus, tapi teman saya orang Kristen ini masih baik sama saya. Akhirnya saya diajak ke gereja kayak gitu. Jadi saya ini waktu masuk ke gereja itu saya duduk di sebelah kiri. Tapi dalam hati saya ini ada pemberontakan gitu loh. Orang Kristen itu aneh. Masa sih dia itu sembahyang ya, itu nyanyi-nyanyi kayak gitu loh. Terus habis itu waktu itu saya juga mendengarkan dia lagi nyanyi-nyanyi kayak itu. Lagunya itu yang saya ingat itu yang saya ingat itu lagunya itu, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Itu waktu itu saya ingat sekali. Saya duduk di sebelah kiri. Akhirnya singkat kata, tapi saya masih benci sama orang Kristen itu. Jujur saya nggak suka sama orang Kristen itu karena bagi saya dan agama saya itu yang paling benar gitu loh. Karena dulu waktu saya itu mau sholat aja saya harus bersih, wudhu dulu gitu, harus bersih baru bisa kita tuh menghadap Allah, baru bisa kita itu menghadap Tuhan kayak gitu. Tapi mereka ini kok aneh gitu, nyanyi-nyanyi kayak gitu loh. Jadi makanya itu saya menganggap agama saya itu yang paling benar. Dan waktu pas itu sudah selama 3-4 bulan itu saya rajin ke gereja kayak gitu ya. Saya harmonis aja sama suami saya ini karena belum tahu gitu. Terus waktu itu pas dia telepon itu, dia dengar nyanyi-nyanyian di gereja kayak gitu. Wah, dia tentunya marah. Wah, kamu kok itu suara Yesus, kamu ngapain? Dia bilang, aku masih bohong sama suami aku. Aku bilang, aku nggak apa-apa kok, pengen belajar komputer aja gitu alasan aku. Karena aku kan juga takut.
antara takut sama suami, tapi hati saya ini ingin percaya Tuhan itu, Tuhannya mereka itu gitu. Dan akhirnya saya tetap menutupi bahwa saya itu sebenarnya pengen percaya sama Tuhannya orang itu, teman saya itu, tapi saya kan nggak berani berkata dulu gitu loh, karena saya takut sama suami ini. Tapi akhirnya saya terbendung, sudah hati saya itu sudah mulai terbuka ya. Akhirnya suami itu telepon, marahnya itu luar biasa, karena suami saya ini bukan suami yang Islamnya Islam yang abal-abal, maksudnya yang bukan hanya Islam yang biasa-biasa. Suami saya itu orang Jombang, jadi dia itu orangnya taat beragama, rajin sholat. Jadi habis itu, setelah itu kan suami saya tahu saya di gereja. Waktu itu telepon, kamu keluar dari situ, dia bilang, kamu harus keluar gitu. Marah dia. Tapi hati saya masih ingin di gereja itu. Terus akhirnya saya keluar pintu, telepon. Kamu, ya udah, aku jujur aja deh, aku sekarang di gereja, tapi aku nggak ngapa-ngapain, cuma pengen apa itu, waktu itu ada komputer kayak itu, pengen belajar. Oke, pulang saya pulang ke rumah majikan, pulang. Habis itu malamnya itu suami sudah marah-marah lagi, nggak sampai situ. Jadi suami itu benci banget sama saya. Kamu itu bagaimana, kamu ini orang Islam kok masuk gereja, itu nggak boleh begini gitu. Aku ya iya aja, tapi hati saya ini ada pemberontakan gitu. Salah satu ayat yang membuat mereka meninggalkan Islam adalah Yohanes 14 ayat 6, dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ayat ini memberikan satu keyakinan kepada mereka bahwa ternyata kita tidak dapat diselamatkan kalau tidak melalui Yesus. Tidak mungkin orang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena apa? Saya sudah mendengarkan firman Tuhan itu firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Langsung des ini hati saya. Wah, jalan kebenaran dan hidup. Berarti Tuhannya orang Kristen ini jalan kebenaran dan hidup. Ya, akhirnya saya di situ belajar ya. Akhirnya saya kasih tahu suami ini, coba deh kamu di Indonesia sana cari pendeta, diskusi gitu loh. Apa sih yang dimaksud firman Tuhan yang orang Alkitabnya orang Kristen gitu itu? Wah, suami sudah marah besar di situ. Akhirnya sudah suami saya ingin berpisah sama saya, sedangkan anak-anak saya 2 itu bersama suami. Jadi di situ saya menangis gitu. Tuhan, bagaimana ya? Intinya saya itu udah antara pilih 2, antara pilih suami sama anak atau pilih Tuhan. Tapi hati saya ini ada pemberontakan bahwa saya itu masuk ke gereja itu ada damai sejahtera, ada pokoknya lain daripada yang lain. Waktu saya pertama kali ke gereja itu, akhirnya saya sama suami memutuskan, tentu sudah tidak ada harmonis, cekcok lah, marah-marah lah, pokoknya karena aku sudah memberitahukan kepada suami bahwa aku sudah jadi percaya Tuhan gitu, maksudnya itu udah kasih tahu suami kayak gitu. Wah, suami saya lebih marah lagi. Akhirnya selang 6 bulan itu nggak ada telepon, pokoknya sudah hambar lah dalam keluarga kami. Tapi itu pergumulan aku berat, jadi aku setiap malam itu nangis gitu, berdoa nangis, antara aku mau suami ini atau saya mau percaya Tuhan ini gitu loh. Jadi waktu itu saya malam-malam itu nangis gitu, karena biasanya kan suami saya itu sering telepon saya tiap hari, telepon kayak gitu. Setelah saya sering ke gereja, suami saya itu udah beda, sudah nggak suka sama saya, bahkan dia udah mau pisah sama saya. Habis itu saya berdoa setengah malam, sudah sering berdoa kayak gitu. Setelah ada 6 bulan, tengah malam, masih ingat saya jam 11 malam itu suami saya itu telepon, dering rak gitu, saya angkat, halo gitu, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, saya bilang gitu sama suami. Akhirnya, gimana kamu masih ngendalamin agamanya orang kafir itu, orang Kristen itu, dia bilang gitu.
Terus aku bilang, karena hati saya ini sudah mulai percaya dan Roh Kudus itu sudah menjamah hati saya. Jadi sekarang ini prinsipnya, menjadi orang Kristen itu pilihan. Jadi hati saya ini sudah nggak bisa bohong lah, saya pasrah aja, jujur saya sama Tuhan. Saya mau ikut Tuhan Yesus gitu. Waktu itu suami saya telepon, akhirnya saya memberitahu dia pasal Yohanes itu. Yesus itu Isa Al-Masih loh. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia itu. Saya bilang gitu ke suami. Namanya suami, aku sama suami akhirnya sharing kayak gitu tentang firman Tuhan itu. Terus suami saya sudah mulai mendengerin ini. Waktu itu saya masih gajinya masih standar ya di Hong Kong itu, jadi pulsa itu masih cepet banget, nggak ada WhatsApp waktu itu, nggak ada WhatsAppan kayak gitu, jadi pulsa itu berapa aja habis untuk teleponin suami. Terus akhirnya saya telepon suami, terus dia dengerin bahwa Yesus itu juru selamat, dia itu firman Allah yang menjadi manusia, kayak gitu pengetahuan saya ini yang saya pelajari ini. Akhirnya puji Tuhan, suami saya itu sudah sedikit membuka hati. Nah, di situ waktu itu suami saya di Indonesia ada pendeta yang gereja dekat Madiun enggak? Dia bilang ada. Akhirnya saya kasih nomor teleponnya di pendeta di Madiun. Terus aku sama suami gini, suami bilang, aku besok akan cari ini pendeta, dia bilang suami saya gitu. Jadi aku mau diskusi kayak gitu loh. Oke, saya bilang, kamu ke gereja di Madiun. Akhirnya bukan sampai segitu aja, suami langsung percaya. Akhirnya masih diskusi sama saya bagaimana. Terus saya juga tetap berdoa. Setiap malam saya berdoa. Habis itu, puji Tuhan, akhirnya suami juga telah diselamatkan. Dan kami juga sudah satu keluarga juga sudah percaya Tuhan. Akhirnya lambat bulan keluarga saya dengar bahwa saya ini menjadi orang Kristen, meninggalkan agama saya dulu. Nah, disitulah satu keluarga kami tentunya nggak suka. Apalagi keluarga dari suami ini juga keluarga dari saya sendiri gitu, jadi nggak suka, terutama kakak-kakak saya nggak suka sama saya kayak dan gitu. Saya bersyukur suami saya sekarang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, dan kami sudah disatukan dalam pernikahan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan, kedua anak kami juga sudah percaya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Dahsyatnya Tuhan itu luar biasa, sungguh baik. Inilah kerinduan yang saya rindukan selama ini. Tuhan telah menjawab doa-doa saya, pergumulan saya. Sekarang ya bersyukur, saya suami sudah percaya Tuhan, anak-anak sudah percaya Tuhan, dibaptis. Bahkan saya waktu tahun kemarin saya pulang ke Indonesia, saya ada peneguhan nikah di gereja karena dulu saya belum percaya Tuhan. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya ada peneguhan nikah di gereja. Dan untuk selanjutnya nanti biar suami saya sendiri setelah saya ini juga akan bersaksi. Dan inilah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anto Rahman, bertempat tinggal di Madiun, berkeluarga dengan Ibu Asriani, dikaruniai 2 putra putri. Saya ingin bersaksi bahwa saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yang pertama kali percaya Tuhan Yesus adalah istri saya yang bekerja menjadi TKW di luar negeri. Lalu istri saya memberitakan kitab Injil kepada saya
lewat telepon hari demi hari. Lalu saya tidak langsung ikut percaya. Saya penuh pertimbangan karena saya dari kecil dididik agama Islam. Keluarga besar saya mayoritas Muslim dan saya pernah mondok di pesantren belajar agama Islam. Tetapi itu semua karena Tuhan Yesus menjamah hati saya, pikiran saya. Selama kurang lebih 6 bulan kami percaya bahwa mengikuti Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Setelah itu saya disuruh pergi ke Madiun mencari gereja serta Pak Pendeta untuk belajar Alkitab dan ikut ibadah. Dan akhirnya saya ikut ibadah serta ikut belajar Alkitab sampai saya mengerti, lalu saya dibaptis. Tetapi semua itu berkat Tuhan menjamah saya, hati saya, pikiran saya. Jadi saya percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Setelah itu banyak rintangan karena keluarga kami mayoritas Muslim. Adik-adik saya, keluarga saya menghina saya, mengolokkan saya lewat telepon. Tetapi saya kasih tahu, saya kasih pengertian, perdebatan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak boleh umatnya bertengkar, iri hati, dengki sesamanya. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk kasih sayang. Dan Allah berfirman di Al-Quran, "Lakum dinukum waliyadin." Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Setelah itu adik saya tidak ada kabar dan tidak ada telepon lagi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, begitu setelah 2 tahun kemudian saya menjemput istri saya pulang dari luar negeri lewat Surabaya Juanda. Saya jemput dengan keluarga saya, mertua saya, anak-anak saya. Saya ajak mampir ke tempat adik saya pas waktu Lebaran. Jadi bagaimana reaksinya adik saya? Saya datang karena sudah selama 2 tahun tidak nelpon saya, tidak menghubungi saya. Puji Tuhan, adik saya menerima saya dengan baik. Adik saya kedua, ketiga, keempat, semuanya di Surabaya menerima dengan saya dengan baik. Ya, puji Tuhan, karena doa saya setiap hari agar adik saya dijamah hatinya, pikirannya, agar menerima saya sebagai saudara. Biarpun tidak seiman, tapi semuanya harus bersatu. Beda agama tidak boleh bercerai dengan keluarga atau saudara-saudara kita semua. Terima kasih atas kesaksian saya.